بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد سادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، إخواني وأحبتي رحمكم الله, Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis akhrajahu al-Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Beliau mengatakan ada dua nikmat di mana manusia lalai daripada dua nikmat tersebut. As-sihhat wal faragh, dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu lapang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kesempatan hidup untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ittiba' kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fursah yang sangat mahal, bentuknya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qiyamun nabi da'wah, menjalankan kewajiban sebagai seorang dai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang merasa puas dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan beberapa sunnah yang kita kerjakan, namun ada wazifatul ulma, wazifah yang sangat besar yang Allah amanahkan kepada kita, yaitu mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah min Makkah ila Madinah, maka yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Setelah masjidnya selesai dibangun, beliau meluangkan waktunya untuk masjid dan menghidupkan amalan masjid. Setelah meluangkan waktu untuk masjid dan menghidupkan amalan masjid, kita melihat apa amalan masjid yang dihidupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'watu ikhlas. Jadi kita punya tugas untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap personal kita punya kewajiban saat ini untuk memikirkan imaratul masajid, bagaimana rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mekah ini untuk dipenuhi, diisi, dimakmurkan
oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa man ahsanu qawla, bermakna wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih sempurna agamanya, siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dibandingkan manusia-manusia yang mau mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khususnya di hati ummah. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, lebih daripada 70 ayat di dalam Al-Quran, beraktar, bahkan lebih, tentang perintah untuk setiap kita, saya, hadirin semuanya, untuk mau mengajak orang lain sebanyak-banyaknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai ketaatannya bi'imaratil masajid, dengan mengajak sebanyak-banyaknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Allah yang mulia ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Kemudian dia beramal saleh. Amal saleh dalam ayat ini diletakkan setelah dakwah. Kenapa? Dengan adanya dakwah yang dihidupkan, Bapak-bapak yang mulia. Kita punya kelemahan apa? Ustaz, kelemahan Anda untuk tahajud setiap malam. Baik, Anda kasih solusi. Insya Allah tidak akan meleset. Karena ini ayat yang menyebutkan, kalau antum punya kelemahan sulit untuk bangun malam, mulai saat ini banyaklah mengajak orang lain untuk melaksanakan bangun malam, qiyamul lail. Maka yang pertama kali Allah akan berikan kekuatan untuk melaksanakan qiyamul lail sebelum orang lain. Allah berikan kekuatan kepada antum. Saat Anda punya kelemahan untuk sholat duha setiap hari, waktu ada, tempat Masya Allah, kemungkinan diberikan kemungkinan yang banyak. Alhasil kita paling lemah melaksanakan sholat duha. Maka kuncinya apa? Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Kekuatan yang pertama kali Allah berikan kepada kita. Ikut amal, semua amal, yang lemah baca Qur'annya, yang lemah untuk silaturahimnya, yang malas untuk bersedekahnya, yang malas untuk memakmurkan masjid. Al-miftah, kuncinya adalah qiyam bid'awah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Setelah mengajak orang taat kepada Allah, Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan amalan yang saleh. Dan yang ketiga dia mengatakan apa? Wa qala innani minal muslimin. Tidak sombong, tidak bangga, tidak ujub dengan amalnya, tidak takabur. Innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang sholat subuh, ini insya Allah semuanya pejantan tangguh, gak sembarangan. Dalam kondisi dingin, Masya Allah, hujan, dalam kondisi Masya Allah, selepas melaksanakan sahur di bulan suci Ramadan. Maka Nabi SAW kalau selepas sholat subuh, yatafaqadul ahwal ashabu, dia lihat sahabatnya. Ini dilihatnya waktu subuh. Dilihat siapa yang ada waktu subuh, ditanya, aina fulan, kaifa ahwalu, bagaimana kondisinya, apa dia sakit. Yang dilihat pejuang-pejuang subuh yang punya kerisauan, yang bisa datang ke masjid dalam kondisi dingin, dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, dalam kondisi menahan kantuk. Maka Nabi SAW tugaskan kepada mereka untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di 10 akhir di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya kita sibukkan diri dengan i'tikaf, dengan ibadah mahdoh, tapi ada hal yang lebih penting. Ustaz, i'tikaf itu penting. Nah, ada yang lebih penting daripada i'tikaf? Ada yang lebih muhim daripada i'tikaf? Naam, ada. Apa? Mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk i'tikaf. Ada yang lebih penting daripada sholat, Ustaz? Nah, mengajak sebanyak-banyaknya orang lain untuk melaksanakan sholat. Ada yang lebih penting daripada ibadah di dunia ini, Ustaz. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, liya'rifuni, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang lebih penting daripada ibadah, Ustaz? Nah, ada. Apa? Mengajak orang lain untuk kenal kepada Allah. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan, yang mensupport, yang membantu, yang memfasilitasi terbentuknya sebuah kebaikan, kafa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tersebut. Jadi teman-teman yang sholat subuh, yang berpikir bagaimana masjid ini menjadi makmur, ketika nanti masjid ini makmur, ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang bersalawat, ada yang munajat kepada Allah, ada yang menangis di tempat ini. La syak, tidak diragukan, di dalam kacamata ahli sunnati wal jamaah, semua pahala mereka insya Allah mengalir kepada antum semuanya. Ini apa? Perniagaan yang tidak ada ruginya. Tijaratan dan tabur. Perniagaan yang selalu menguntungkan. Ini yang kita harapkan. Setelah capek dagang, karena untung, karena merugi. Sudah billahi taufiq. Atau mau perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Qiyam bidakwah. Ada nabi yang pengikutnya cuma 50 orang, Bapak. Ada yang nabi yang nggak punya pengikut. Ada yang nabi pengikutnya banyak. Seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua nabi, semua rasul sukses di dalam berdakwah. Kenapa? Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tugas nabi-nabi hanya menyampaikan. Al-hadi huwa Allah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Dan ayat ini tegas. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kita juga sering mendengar ayat, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Katsir min al-ayat. Maka insya Allah tidak ada kata terlambat, khusus kepada pejantan-pejantan tangguh di At-Tahir ini. Terus bergerak, terus mengajak. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan asbab kerisauan, asbab gerak, asbab fikir, harta yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan, apapun. Tegas janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu." Apapun yang kita tinggalkan karena Allah dan untuk perjuangan agama Allah. Ustaz, Anda meninggalkan waktu untuk hadir ke sini. Anda meninggalkan anak-anak untuk hadir ke sini. Kami meninggalkan pekerjaan kami untuk hadir ke sini. Kita pasti semua mengatakan begitu. Apa janjinya Rasulullah SAW? Seorang yang maksum, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang ucapannya tidak pernah meleset, maksum, sayyidul anbiya wal mursalin. Apa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awadahullahu khairu minhu. Allah pasti mengganti dengan yang jauh lebih baik. Ini sunatullah.
Ustaz, Anda nggak ada waktu untuk mendidik anak-anak Anda. Saking sibuknya untuk memikirkan anak-anak kaum muslimin. Tenang. Allah akan datangkan orang yang akan memikirkan anak-anak antum. Ustaz, saking sibuknya Anda mengajak orang lain, Anda nggak sempat untuk memikirkan secara fokus keluarga Anda. Tenang. Allah siapkan orang-orang yang akan membantu untuk memikirkan keluarga kita. Allah, Allah, Allah. Maka insya Allah kita semuanya penuh dengan kerisauan. Kita ajak teman-teman, kita ingatkan lagi, teman-teman lama dikomunikasikan lagi. Ada beberapa ustaz kita di sini, ya, ada Ustaz Anas, ada Ustaz Zulfikarullah yang akan menghidupkan 10 akhir di bulan suci Ramadan ini. Anda mengajak kepada seluruh teman-teman keluarga besar yang ada di Los Angeles, bil khusus jemaah dan seluruh pengurus yang ada di At-Tahir. Yuk kita bangkit. Kita bukan hanya umat ibadah, tapi kita dilantik Nabi SAW menjadi umat dakwah, umat yang punya kerisauan. Bahkan kalau perlu para sahabat, risaunya apa ya? Kalau dikubur bisa dakwah, kita akan dakwah. Terus Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan dalam beberapa riwayat, ini sampai senyum kalau kita bacanya, Pak. Sebelum ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, dia berani itu, dia jawab duluan dan tanya. Kata Sayyidina Umar, apa? Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad. Man Rabbukuma? Munkar dan Nakir, siapa Tuhan kamu berdua? Subhanallah. Ini nggak bisa kalau bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya kalau lewat satu gang, syaitan nggak berani lewat gang tersebut. Kenapa? Kuatnya di dalam berdakwah. Maka teman-teman, tiap hari kita punya kerisauan, tiap hari kerisauan, lemah kuatkan lagi, lemah kuatkan lagi. Subhanallah, kita risau, kita berpikir, siapa yang menentukan hasil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita kuatkan kembali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Allah kuatkan kita, kuatkan ukhuwah kita, kuatkan langkah-langkah kita di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.